punya orang tua yang menggawangi program beasiswa Aceh ini. Ya sekarang beliau itu posisinya cukup bagus, wakil rektor di Universitas Syah Kuala. Sama Pak Hizir namanya. Saya konsultasi sama Pak Hizir. Pak Hizir, saya lulus di pekerjaan di Jakarta, di Indonesia Mengajar nih Pak Hizir, saya bilang kan. Oh iya, ya program Pak Anies ya. Waktu itu program Pak Anies Baswedan, inisiatornya. Kata Pak Hizir, ya udahlah kamu jalan aja dulu, di Aceh ini juga masih belum ini gitu kan. Nanti kalau seandainya dibutuhkan pengalaman kamu atau apa ya kita kontak-kontak lagi lah. Ya udah akhirnya dengan konsultasi itu, dengan nasihat seperti itu ya saya bergabung di Indonesia Mengajar 2013 sampai 2014. Padahal itu kan selesai susah juga itu jadi guru. Susah. Nah, sebenarnya waktu itu yang daftar di angkatan saya itu Kak, yang daftar berapa ya? Yang daftar 10.000 ya? Iya, yang daftar waktu itu saya 72.000 pendaftar ininya, dokumen yang online, yang submission application-nya. Tapi yang lulus ketika itu angkatan saya itu 72 ya, jadi sekitar 1% lah berarti ya. Banding 1.000 kan? Iya, 1 banding 1.000. Wow. Gitu. Jadi ya ketika itu peluangnya ada di posisi itu atau di pekerjaan itu ya saya ambil, karena memang motivasinya waktu itu ya memang untuk berjejaring aja lah, untuk dapat perspektif lain. Karena terutama waktu itu gini Kak, saya mikir saya memang sudah tertarik dengan konsep programnya gitu ya, tapi keburu sekolah. Saya tuh pengen lihat juga istilahnya Indonesia dari sudut pandang lain kan, karena kan ini dikirim ke pelosok-pelosok yang butuh guru gitu kan. Gitu. Jadi selama setahun, 1 tahun ajaran 2013-2014, saya jadi guru SD di Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan lihat Barat. videonya sih itu. Nah, kan masuk kebetulan TV ada rupanya. Masuk TV kebetulan, itu seumur hidup. Mantap Pak Guru. Kalau nggak jadi Pak Guru nggak diliput sama Net TV waktu itu. Tapi itu benar-benar 72 orang. Kemudian yang masuk cuma 72 orang, 72.000 ya. Nah, 72.000-an lah. Dan itu yang 72 orang, ini excellent banget ini. Amazing gitu. Ya, dan ini benar-benar jiwa patriotisme, nasionalismenya udah benar-benar teruji itu. Amin. Mana mau coba orang dengan mengajar ke pelosok dengan signal terbatas, dengan yang biasa. Tapi anak muda yang dari perkotaan ini kan menuju ke sana gitu. Apa itu yang membuat hal itu terjadi gitu? Jadi waktu itu Kak, saya ngerasa kan saya sebagai anak daerah ya, yang dulu masa sekolah saya itu masa perang, tanda kutip ya, masa perang di Aceh lah. Agak susah sekolah waktu itu tuh, agak susah. Genting-gentingnya itu. Betul. Sampai 2005 susah. Ya kalau nggak salah ya. Bener-bener perjanjian damainya kan 2006. Nah, 2006 itu saya udah di STP tuh. Tapi sejak tahun 90-an saya sekolah itu kita agak susah lah. Dan alhamdulillah dengan semua kesusahan sekolah yang saya alamin, alhamdulillah saya bisa sampai ke luar negeri gitu kan. Yep. Ada keberkahan guru-guru juga di situ pastinya, yang ngajarin saya baca. Jadi saya juga selain tadi karena saya tertarik dengan konsep yang ditawarkan sama gagasan pendekatan dari Indonesia Mengajarnya, itu aspek lain. Tapi aspek pribadinya, motivasi pribadinya itu kayak saya kebelilah dengan tawaran dari Pak Anies yang bilang bahwa kalau kamu mau bayar istilahnya pay it forward, bayar apa yang mau kamu syukuri, ya salah satunya meluangkan waktu untuk jadi guru SD gitu. Kenapa guru SD-nya, terus kenapa hanya 1 tahun, yang seperti itu tuh sangat menarik waktu itu. Jadi ya udah daftar aja, dan seperti Kak Afri bilang, memang sebenarnya proses seleksinya itu nggak gampang sekali memang. Persiapannya tuh emang harus benar-benar kuat gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu saya dibantu
ada banyak yang bantu. Nah, dan ini sebenarnya nanti kalau nanti kita bahas tentang beasiswa, tentang bekerja, tentang apapun, sebisa mungkin tuh tips yang paling standar buat saya yang saya pegang itu adalah cari mentor, Kak. Nyari orang yang memang benar-benar bisa bantu ngedrilling kita, bantu untuk bantu untuk ngasih tahu sebenarnya gimana karena dia sudah pernah melewati itu gitu. Nah, saya waktu itu dibantu juga terutama sama alumni-alumninya gitu. Ya. Jadi bisa melewati itulah. Nah, 2014 Piala Dunia, saya selesai itu, Kak. Selesai. Saya ingat tuh 2014 Piala Dunia. Nonton pulang di Kapuas apa udah nonton di Jakarta? Enggak, udah di Jakarta tuh, udah di Jakarta. Jadi happy Jerman banget menang. dong. Iya. Iya. Gitu. Itu kalau dari sisi salary waktu itu worth it nggak dengan mengajar begitu? Bisa dibilang tidak. Ya, nggak sebanding. Cuman ya, nggak sebanding. Cuman gini, Kak, bedanya saya juga ngerasain. Bedanya hidup di desa, di kampung banget, kan dengan kita digaji hanya sekian juta kalau dibandingin dengan ketika itu saya kalau ngukur diri sendiri baru pulang pendidikan di luar negeri dibandingkan dengan peluang yang lain gitu ya. Tapi yang namanya keberkahan itu atau yang namanya rezeki itu kan nggak hanya dalam bentuk salary, angka gitu kan. Kayak saya tinggal di desa itu ya di desa udaranya segar, terus less stress lah, macet dan lain-lain enggak gitu kan. Air bersih gitu, makanan fresh gitu kan. Nah itu tuh murah jadinya. Keramahan gitu. warga gitu ya. Iya, keramahan warga. Selesai dari situ ya alhamdulillah masih bisa nabung untuk bertahan nyari kerja dan lain-lain ya alhamdulillah masih bisa. Itu nggak kangen ke Kapuas? Nah, saya alhamdulillah kalau yang program di Kapuasnya udah selesai karena kan dia memang 5 tahun. Di tahun terakhir itu Kak saya sempat perpisahan dan balik lagi ke kampung, ke desa. Jadi waktu itu suasananya pasti beda dong. Sudah beda dan ngelihat orang tua murid yang dulu kan berantem lah ya sama orang tua murid. Yeah. Saya jadi paham sih bagaimana kompleksnya pendidikan dasar di Indonesia. Tarik-menarik antara sesama guru dengan kepala sekolah dengan dinas pendidikan, orang tua murid sama guru gitu kan, perangkat desa sama guru karena kan kita tinggalnya di desa kan. Dinamikanya itu kebayang lah gitu. Jadi pas datang lagi udah berubah. Sekarang tuh anak yang saya dulu guru kelas 4-nya, anak yang saya ngajar itu udah SMA. Sekarang masih beberapa kali ngelihat di Facebook aja lah, temenan di Facebook gitu kan. Gitu. Jadi luar biasa. Seru. Alhamdulillah salah satu pengalaman hidup yang itu toleransi yang nggak bisa orang biasa aja belum tentu bisa jadi guru di sana gitu kan. Iya. Itu Kak sebenarnya sama kayak pengalaman kita di STP. Enak untuk diulang, enak untuk dikenang. Kurang enak untuk kalau diulang lagi kurang enak. Sampai diulang. Ya. Gitu.